Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianingrum Amri dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi dengan judul Pengaruh Tren, Kualitas Produk dan Teman Sebaya terhadap keputusan pembelian busana muslimah kelompok ibu-ibu yasinan di Kabupaten Madiun. Latar belakang, tuntutan syariat agama bagi kaum wanita adalah dengan berbusana sebagaimana ketentuan seorang muslimah. Bagi masyarakat yang beragama Islam, berbusana muslim bukan hal baru lagi karena produk-produk busana muslim sudah lama hadir dan digunakan semua lapisan masyarakat. Persaingan pasar yang berkembang pesat membuat perusahaan semakin terpacu memberikan inovasi baru guna memasarkan suatu produk. Seperti halnya busana muslim yang menjadi tren fashion di Indonesia, terutama bagi kaum wanita. Busana muslim sendiri dalam agama Islam menjadi lambang identitas seorang wanita untuk memuliakan dan membedakan dari umat beragama lain selain Islam. Meningkatnya perkembangan busana muslim dan potensi besar di Indonesia membuat para produsen dan desainer bersaing untuk mengkreasikan busana muslim agar tetap trendy, modis, dan elegan namun tetap berada pada ketentuan syariat agama Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yakni tren, bagaimana kualitas produk dan sumber informasi melalui teman sebaya, keluarga, bahkan tetangga. Tren diambil dari bahasa Inggris. Tren merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Selain kita pernah mendengar, mungkin kita pernah mengucapkan kata trends. Tren atau fashion adalah gaya berpakaian populer dalam suatu budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tren atau fashion merupakan bentuk nomina yang bermakna ragam, cara, atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu. Kualitas produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Teman sebaya adalah kelompok sebaya yang sukses ketika anggotanya berinteraksi dan mempercayai rekomendasi atau informasi yang didapat dari seseorang. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Asauri dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Indikatornya yaitu pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur atau penjual, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan juga metode pembayaran. Yang selanjutnya itu tren. Menurut Kotler dan juga Keller dalam bukunya berjudul Manajemen Pemasaran, tren merupakan arah urutan kejadian atau peristiwa mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih sangat mudah untuk diperkirakan dan bisa berlangsung lebih lama. Adapun indikator dari tren yaitu gaya yang diterima, mayoritas kelompok, siklus waktu, dan juga pemimpin opini. Yang selanjutnya itu kualitas produk. Menurut Ciptono dan juga Diana, pada bukunya Quality Management mengungkapkan bahwa kualitas itu merupakan sebagai suatu hal dinamis yang diharapkan dapat memenuhi harapan yang berkaitan dengan barang dan jasa manusia, alur, dan lingkungan. Dalam memenuhi syarat yang ditetapkan, menurut Fandi Ciptono dalam bukunya berjudul Strategi Pemasaran Prinsip dan Penerapan, kualitas produk merupakan segala sesuatu yang mencakup dan memberikan nilai untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Indikatornya yaitu kinerja, performance, reliabilitas, konformasi, daya tahan, dapat diperbaiki estetika, dan juga persepsi terhadap kualitas. Yang selanjutnya itu teman sebaya. Menurut Central John Way dalam bukunya berjudul Masa Perkembangan Anak, teman sebaya itu merupakan salah satu anak-anak remaja yang memiliki usia hampir sama. Teman sebaya memiliki fungsi persahabatan untuk menjadi teman yang bisa menemani dan mengikuti berbagai kegiatan bersama, untuk stimulasi apabila terjadi kegagalan atau dalam suasana kesedihan, sehingga teman sebaya menjadi motivator dan membantu mereka menemukan solusi untuk masalah yang tengah terjadi, untuk dukungan fisik seperti pengorbanan tenaga dan juga waktu. Selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah suatu pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis serta terstruktur agar penelitian dapat dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dibuat untuk diisi responden dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Peneliti berusaha menganalisis apakah tren, kualitas produk dan teman sebaya berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana muslimah kelompok ibu-ibu yasinan di Kabupaten Madiun. Selanjutnya yaitu jumlah populasi dan juga sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok ibu-ibu yasinan di Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi yang diketahui dikarenakan adanya sumber data yang jelas yang menunjukkan bahwasanya terdapat 350 anggota kelompok yasinan yang ada di Desa Kradinan, Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, sampel responden yang dipilih ialah anggota kelompok yasinan di Desa Kradinan. Dengan menggunakan populasi yang dapat diketahui, maka perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut. Diketahui hasilnya adalah 186,7. Teknik sampling pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling, yang mana hal tersebut dilakukan dengan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memandang kedudukan terhadap populasi tersebut. Misalkan akan diberikan sebuah angket, maka akan diberikan secara acak kepada anggota kelompok yasinan sejumlah 187 anggota yang ada di Desa Kradinan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Pada pengamatan ini dengan memberikan kuesioner angket dengan alat bantu Google Form yang akan dikirimkan online melalui sosial media WhatsApp pada beberapa responden kelompok ibu-ibu yasinan di Kabupaten Madiun yang pernah melakukan pembelian produk busana muslim secara acak. Kuesioner tersebut berisi tentang pengaruh tren, kualitas produk, dan teman sebaya terhadap keputusan pembelian busana muslim kelompok ibu-ibu yasinan di Kabupaten Madiun. Selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS. SPSS dipakai untuk berbagai riset pasar, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS dapat membaca data dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Teknik pengolahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Sebelum data tersebut dianalisis, maka pertama kita harus melakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Baik, sekian presentasi proposal skripsi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.